Dunia pariwisata adalah dunia bisnis jasa, dan bisnis jasa ukuran margin keuntungannya bisa besar karena yang dijual adalah masalah rasa dan kepuasan. Kedua tadi, rasa dan kepuasan pastinya tidak bisa dinilai dengan uang. Karena itu, salah satu tonggak ekonomi sebuah negara yang sukses adalah sukses mengelola pariwisatanya. Indonesia punya banyak destinasi wisata, dari yang sederhana seperti wisata kuliner, ekowisata, darat, laut, pantai, sungai, hutan, binatang. Indonesia ada. Sampai yang unik seperti budaya daerah. Daerah yang cepat berkembang wisatanya adalah daerah yang penduduknya terbuka karakter dasarnya, di mana menerima orang asing, baik lokal maupun mancanegara, mereka welcome. Wilayah yang penduduknya tidak serve, tidak melayani, tidak welcome orang baru atau orang asing, tidak ramah, sulit daerah itu akan berkembang. Penduduknya harus merupakan 80% lebih populasi yang ramah, baru wilayah wisata tersebut akan cepat tumbuh. Karena itu Bali tetap sulit dilawan. Urusan menerima orang asing tanpa pernah budaya Bali, adat Bali, religi Bali tergoyangkan. Tak heran lebih dari 19.000 jumlah hotel di Indonesia, mulai dari yang berbintang tertinggi bintang 5 ke atas sampai kelas melati losmen hotel. Bali memiliki lebih dari 14.000 penginapan. Bali merupakan 80% ketersediaan kamar penginapan hotel dibandingkan seluruh Indonesia. Dan di mana hotel yang lainnya? Sisanya ada di Bandung, Jogja, Surabaya, dan kota-kota kabupaten lainnya. Di provinsi lain tetap ibu kota provinsinya lah yang terbanyak hotelnya. Jadi bagaimana rupa bisnis hotelier penginapan di Indonesia? Ternyata bisnis ini dari tahun ke tahun market kapitalisasinya terus naik. Kamar hotel naik sejalan dengan naiknya turis asing dan turis lokal. Rata-rata tingkat pertumbuhan kamar hotel per tahun adalah naik 6%, dan turis mancanegara tumbuh stabil di atas 5% per tahun. Saat ini dengan okupansi 60%, ternyata nilai bisnis perhotelan per tahunnya di tahun 2019 mencapai 80 triliun rupiah. Sebuah nilai yang jauh dibandingkan dengan bisnis kamar di Makau yang nilainya 120 triliun rupiah. Dibandingkan dengan Thailand mencapai 200 triliun rupiah. Dan pastinya Indonesia adalah negara yang paling siap bertumbuh wisatanya. Covid menyebabkan mati suri 80% bisnis hotel, terutama hotel leisure. Kalau hotel bisnis di kota besar masih bisa sedikit ada nafas. Covid membuat mati suri Airbnb, Red Doors, Oyo, dan sejenisnya. Traveloka dari bisnis kamar hotelier jatuh juga penjualannya. Sampai kapan hal ini terjadi? Ada peluangkah untuk yang kita ambil? Apakah Desember ini membaik dunia wisata karena orang makin tidak peduli dengan Covid? Walaupun terpapar sampai akhir tahun 2020 ini diperkirakan mendekati 800.000, vaksin yang kita ketahui akan datang, banyak yang meragukan efektivitasnya. Dengan tingkat kematian 5% yang terpapar ini menakutkan sekali sebenarnya. Namun ekonomi adalah segalanya bagi sebagian orang. Oke, pertanyaan kita sekali lagi, apakah hotelier akan tumbuh atau hanya sesaat ketika liburan bulan Desember saja, habis itu mati suri lagi sampai pertengahan tahun 2021? Kita detailkan lagi, wisata kuliner, wisata eko, lokasi instagramable kemungkinan besar akan terisi Desember ini. Namun hotelier gimana? Bisnis bernilai 80 triliun rupiah itu bagaimana nasibnya? Siapakah nanti yang menjadi terdepan menangkap peluang ini menjadi monetize di tahun 2021, 2022, dan seterusnya? Apakah kita akan masuk ke sini? Yuk kita pikirkan bersama.